Denting spatula yang beradu dengan wajan besi menjadi satu-satunya musik yang menemani pagi butaku. Aroma bawang putih dan cabai yang baru saja kutumis memenuhi dapur yang luas, namun terasa dingin ini. Jam dinding baru menunjukkan pukul 5 pagi. Tetapi keringat dingin sudah mulai membasahi tengkukku. Bukan karena panasnya api kompor, melainkan karena rasa cemas yang tak pernah absen setiap kali matahari terbit di rumah ini. Aku, Dewi, menantu yang tak pernah diharapkan, sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. Di rumah megah milik Ibu Rahmi, ibu mertuaku, aku lebih sering merasa seperti perabot yang salah letak daripada anggota keluarga. Dinding-dinding marmer yang menjulang tinggi, seolah menertawakan baju dasterku yang sudah pudar warnanya. Jangan terlalu asin, Dewi. Kamu tahu tensi ibu lagi naik. Suara itu, suara yang tajam, dingin, dan tanpa basa-basi memecah keheningan. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa Bu Rahmi sudah berdiri di ambang pintu dapur. Aroma parfum mahalnya yang menusuk hidung segera mengalahkan bau masakan sederhanaku. Iya Bu, ini saya kurangi garamnya, jawabku pelan. Tanganku sedikit gemetar saat menaburkan bumbu. Aku berusaha tersenyum, meski punggungku masih membelakangi beliau. Langkah kaki Bu Rahmi mendekat. Bunyi hak sandalnya yang beradu dengan lantai keramik terdengar seperti ketukan palu hakim yang siap menjatuhkan vonis. Ia berhenti tepat di sampingku. Matanya menyapu wajan dengan tatapan merendahkan, lalu beralih ke penampilanku. Kamu ini, mau sampai kapan pakai baju rombeng begitu? Cibirnya sambil mengibaskan tangan di depan wajah. Seolah keberadaanku adalah debu yang mengganggu. Besok itu hari ulang tahunku, pesta besar. Banyak teman sosialitaku yang datang. Kalau kamu masih berniat muncul dengan tampang lusuh seperti pembantu, lebih baik kamu diam di dapur saja. Kata-kata itu bukan hal baru, namun tetap saja rasanya seperti irisan silet di hati yang sudah penuh bekas luka. Aku mematikan kompor, lalu berbalik menghadapnya dengan kepala tertunduk. Maaf Bu, saya punya baju yang layak untuk besok. Saya sudah siapkan. Bu Rahmi mendengus. Sudut bibirnya terangkat sinis. Layak menurutmu itu apa? Baju diskonan pasar malam? Atau baju bekas orang? Ia melipat tangan di dada. Dagunya terangkat angkuh. Lihat Ratna, kakak iparmu itu baru saja menelepon. Katanya, dia sudah menyiapkan kado spesial, tas, branded, edisi terbatas yang harus inden 3 bulan dari Paris. Itu baru menantu yang tahu diri dan tahu cara menghargai mertua. Nama Ratna selalu menjadi momok bagiku. Istri dari kakak suamiku itu adalah segalanya yang bukan diriku. Kaya, modis, dan pandai menjilat. Di mata Bu Rahmi, Ratna adalah berlian, sementara aku hanyalah kerikil jalanan yang tersangkut di sepatu putranya. Saya juga sudah menyiapkan kado untuk ibu, ucapku lirih. Mencoba memberanikan diri menatap matanya walau hanya sedetik. Tawa kecil yang meremehkan lolos dari bibir Bu Rahmi. Oh ya, apa panci set atau daster batik murahan? Ia menggelengkan kepala, tatapannya penuh belas kasihan yang dibuat-buat. Sudahlah Dewi, asal kamu tidak bikin malu saja, itu sudah kado buat saya. Jangan memaksakan diri kalau memang tidak mampu. Suamimu itu gajinya papasan. Jangan kamu bebankan lagi dengan keinginanmu untuk terlihat setara dengan kami. Setelah mengucapkan kalimat berbisa itu, Bu Rahmi berbalik dan melenggang pergi, meninggalkan jejak aroma floral yang menyengat dan rasa sesak yang menghimpit dadaku. Aku menghela napas panjang, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Tanganku kembali meraih spatula, mengaduk nasi goreng yang kini terasa hambar di mataku. Mereka tidak tahu, tidak ada yang tahu. Siang harinya, setelah semua pekerjaan rumah selesai dan rumah sepi karena Bu Rahmi pergi, arisan, aku masuk ke kamarku yang sederhana, di bagian belakang rumah. Kamar ini kecil, kontras dengan kamar tamu yang mewah. Tapi disinilah satu-satunya tempat aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, merogoh saku dasterku dan mengeluarkan sebuah ponsel pintar. Bukan ponsel butut yang biasa kulihatkan pada Bu Rahmi, melainkan ponsel canggih yang kugunakan untuk mengelola bisnisku. Jari jemariku menari lincah di atas layar, membuka aplikasi, m-banking, dan beberapa marketplace. Angka-angka yang tertera di layar akan membuat mata Bu Rahmi terbelalak jika ia melihatnya. Bisnis catering daring dan investasi saham yang kurintis dayam-dayum selama 5 tahun terakhir telah membuahkan hasil yang jauh dari kata lumayan. Aku bukan lagi gadis miskin yang dinikahi putranya 5 tahun lalu. Secara finansial, aku bahkan bisa membeli tas yang dibanggakan Ratna itu secara tunai, 3 buah sekaligus. Namun, aku memilih diam. Aku memilih menyembunyikan kilau ini. Kenapa? Karena aku ingin tahu, apakah ada sedikit saja ruang di hati Bu Rahmi untuk menyayangiku sebagai manusia,
bukan sebagai mesin ATM berjalan. Aku ingin dihargai karena ketulusanku merawatnya, memasakkan makanannya, dan mendengarkan keluh kesahnya, bukan karena label harga yang melekat di tubuhku. Tapi hari ini, keraguan itu muncul. Apakah kesederhanaan ini justru menjadi bumerang? Aku bangkit dan membuka lemari pakaianku yang terbuat dari kayu jati tua. Di rak paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan kain sarung, ada sebuah kotak kecil berwarna merah marun. Kotak itu terlihat biasa saja, bahkan sedikit berdebu. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Jantungku berdebar kencang saat membuka tutupnya. Di dalamnya, berkilau sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian murni. Desainnya klasik namun elegan, memancarkan aura kemewahan yang tenang. Ini bukan barang sembarangan. Ini adalah hasil tabungan terbesarku tahun ini. Sebuah benda yang nilainya setara dengan mobil baru. Untuk ibu, bisikku pada ruang kosong itu. Aku ingat betul bagaimana aku membelinya bulan lalu. Aku masuk ke butik perhiasan dengan pakaian sederhana, sempat diabaikan pelayan, hingga akhirnya aku menunjukkan bahwa aku serius. Aku memilih ini karena aku tahu, jauh di lubuk hatinya, Bu Rahmi menyukai keindahan yang abadi. Meski ia sering tertutup oleh kabut gengsi. Namun, saat melihat kotak beludru mewah itu, sebuah ide gila sekaligus pahit melintas di kepalaku. Jika aku memberikan ini dengan kotak aslinya, Bu Rahmi mungkin akan senang, tapi ia pasti akan langsung menuduhku mencuri uang suamiku atau berhutang demi gengsi. Ia tidak akan percaya bahwa ini hasil keringatku sendiri. Aku menutup kotak itu kembali. Pandanganku beralih ke meja belajar kecil di sudut kamar. Di sana tergeletak sisa kertas kado berwarna coklat tua, jenis kertas Samson yang biasa digunakan untuk membungkus paket kiriman murah atau gorengan. Sebuah senyum getir tersungging di bibirku. Baiklah, gumamku. Jika ibu hanya melihat kulit luar, maka akan kuberikan kulit luar yang sesuai dengan ekspektasi ibu. Aku meraih kertas coklat yang kasar itu. Teksturnya terasa kesat di ujung jari. Tanpa ragu, aku membungkus kotak perhiasan mewah itu dengan kertas tersebut. Tidak ada pita satin, tidak ada kartu ucapan bertinta emas. Hanya lipatan kertas coklat yang direkatkan dengan selotip bening seadanya. Bentuknya kecil, kotak, dan sangat tidak meyakinkan. Di mata orang awam, ini terlihat seperti bungkusan sabun batangan atau mungkin sekotak permen murah. Selesai membungkus, aku menimang kado itu di telapak tanganku. Ringan, namun isinya berat akan makna. Ini adalah ujian. Ujian untuk kesabaran hatiku, dan ujian untuk mata hati Bu Rahmi. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk keras. Aku tersentak. Buru-buru menyembunyikan kado itu ke dalam laci meja, dan menyelipkan ponsel canggihku ke bawah bantal. Dewi, buka pintunya! Suara Bu Rahmi terdengar tidak sabar. Aku bergegas membuka pintu. Bu Rahmi berdiri di sana dengan wajah masam, memegang sebuah gaun panjang berwarna biru tua, yang terlihat agak kusam. Ini! Ia menyodorkan gaun itu ke dadaku dengan kasar. Pakai ini besok, itu gaun lama saya waktu masih muda. Daripada kamu pakai baju gembelmu, dan bikin sakit mata tamu-tamu saya, Ratna akan pakai gaun sutra merah, jadi kamu jangan koba-koba pakai warna yang mencolok. Kamu harus sadar posisi, kamu itu cuma pelengkap, bayangan. Jangan menghalangi cahaya bintang utamanya. Aku menerima gaun itu. Kainnya terasa berat dan sedikit bau apek. Tanda sudah lama mendekam di lemari. Ada rasa perih yang menjalar di dada mendengar perumpamaan itu. Bayangan, ya, itulah aku selama ini. Terima kasih Bu, jawabku, menelan ludah yang terasa pahit. Akan saya cuci dan setrika supaya wangi. Bagus. Ingat, besok acaranya mulai jam 7 malam. Jangan telat keluar dari dapur. Dan satu lagi, Bu Rahmi menatapku tajam. Matanya menyipit. Kado yang kamu bilang tadi, kalau cuma barang rongsokan, lebih baik kamu taruh di meja paling belakang. Jangan campur dengan kado dari Ratna atau kolega-kolega saya. Mengerti? Mengerti, Bu? Bu Rahmi berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Aku menutup pintu kamar perlahan, bersandar di baliknya dengan napas yang memburu. Gaun apek di pelukanku merosot ke lantai. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan pesta besok menari-nari di kepalaku. Aku membayangkan meja panjang yang penuh dengan kado-kado mewah, berbalut pita sutra. Aku membayangkan Ratna dengan tas, brandednya, tersenyum penuh kemenangan. Dan aku membayangkan kado kecilku yang terbungkus kertas coklat, tergeletak sendirian seperti anak tiri yang tak diinginkan. Di keheningan malam, aku menatap lenggit-lenggit kamar yang remang. Di balik kesederhanaan bungkusan itu, tersimpan cahaya berlian yang mampu menyilaukan mata siapapun. Sama seperti diriku. Di balik daster lusuh dan sikap penurut ini, ada seorang wanita mandiri,
yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Besok, segalanya akan terungkap. Atau mungkin, segalanya akan hancur. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Kado itu adalah representasi dari harga diriku yang selama ini diinjak-injak. Biarlah besok menjadi panggung sandiwara terakhir, di mana aku berperan sebagai si miskin yang tak berdaya. Karena di dalam bungkusan kertas coklat yang jelek itu, aku meletakkan sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Aku memejamkan mata, membiarkan suara jangkrik di luar jendela, mengantar tidurku yang gelisah. Menanti badai yang akan datang esok malam, di tengah gemerlap pesta ulang tahun Bu Rahmi. Gemerincing gelas kristal yang beradu dengan denting sendok garpu, menciptakan simfoni kemewahan yang justru terasa memekakan telinga bagiku. Udara di dalam ruang tengah rumah ibu mertua yang lebih pantas disebut aula terasa berat. Syarat dengan aroma parfum mahal yang bercampur aduk, menciptakan wangi menyengat yang membuat kepalaku sedikit pening. Lempi gantung, chandelier, raksasa di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke segala penjuru. Memantul pada lantai marmer yang baru saja dipoles hingga licin seperti kaca. Aku berdiri agak menyisih di dekat pilar, berusaha menyatu dengan beyang-beyang. Seolah-olah aku adalah noda kecil di atas kain sutra putih yang sempurna. Gaun batik sederhana yang kukenakan, meski rapi dan bersih, terasa begitu kusam dibandingkan dengan dress, berpayet, dan setelan jas mengkilap yang dikenakan para tamu undangan. Mereka adalah kolega bisnis mendiang bapak mertua, teman-teman sosialita Bu Rahmi, dan tentu saja, keluarga besar yang rata-rata memandangku dengan sebelah mata. Dewi, jangan cuma berdiri di situ seperti patung. Bantu angkat piring kotor di meja tamu fit. Suara melengking itu membuat bahuku tersentak. Itu suara Tante Sari, adik Bu Rahmi yang tabiatnya setali 3 uang dengan kakaknya. Aku menelan ludah, menahan gejolak di dada. Aku adalah menantu di rumah ini, istri sah dari putranya. Namun di acara sepenting ulang tahun ke-60, Bu Rahmi, aku masih diperlakukan tak ubahnya pelayan tambahan. Iya Tante, jawabku pelan, menyembunyikan getar dalam suaraku. Tanganku bergerak sigap, namun mataku tak lepas dari pusat keramaian di ujung ruangan. Di sana, di sebuah sofa bludru merah marun yang menyerupai singgasana, Bu Rahmi duduk dengan anggun. Kebaya brokat penuh payet emas membalut tubuhnya. Lehernya dihiasi kalung berlian, yang kilaunya bisa menyilaukan mata dari jarak 10 meter. Ia tertawa renyah, sesekali mengibaskan kipas bulu di tangannya, menikmati sanjungan dari para tamu yang mengerumuninya seperti lebah pada bunga. Namun, sorotan utama malam ini baru saja dimulai. Musik piano yang mengalun lembut tiba-tiba berhenti sejenak, digantikan oleh suara pembawa acara yang meminta perhatian. Dari arah tangga, Ratna, kakak iparku, turun dengan langkah penuh percaya diri. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang memperlihatkan bahu mulusnya. Sementara di tangannya, ia menenteng sebuah paper bag besar berwarna oranye menyala dengan logo kuda dan kereta kuda yang sangat ikonik. Napas para tamu seolah tertahan, semua mata tertuju pada bungkusan itu. Selamat ulang tahun Mami sayang, seru Ratna dengan suara manja yang dibuat-buat. Setengah berlari kecil menghampiri Bu Rahmi. Ia memeluk ibunya. Cipika-cipiki dengan gaya teatrikal yang memancing tepuk tangan para tamu. Aduh Ratna, anakku yang paling cantik, paling sukses, puji Bu Rahmi. Suaranya dikeraskan agar semua orang mendengar. Kamu repot-repot sekali nak. Mami kan sudah bilang, kehadiranmu saja sudah cukup. Ah, Mami bisa saja. Kehadiran saja mana cukup buat wanita paling spesial di dunia. Ratna terkekeh. Lalu dengan gerakan dramatis, ia mengeluarkan sebuah kotak oranye dari dalam tas kertas itu. Ia membuka pita pengikatnya perlahan, membangun ketegangan. Ketika tutup kotak itu terangkat, seruan kagum terdengar riuh rendah. Di dalamnya, terbaring sebuah tas tangan kulit berwarna, top, dengan perangkat keras emas. Tas yang harganya setara dengan sebuah mobil keluarga tipe terbaru, Hermes Birkin, pekik salah satu teman arisan Bu Rahmi. Matanya membelalak lebar. Ratna mengangguk bangga. Dagunya terangkat tinggi. Khusus aku pesan dari Paris 3 bulan lalu. Mi, kulitnya asli, bukan sintetis seperti yang banyak dijual di pasar gelap. Ini simbol kelas, cocok sekali sama wibawa Mami. Bu Rahmi langsung menyambar tas itu. Mengelusnya seperti membelai kulit bayi, lalu mencium aroma kulit tas tersebut. Wajahnya berbinar-binar penuh kemenangan. Ya ampun, Ratna, kamu memang anak yang tahu cara membahagiakan orang tua. Ini indah sekali. Mami bangga punya anak seperti kamu. Tidak sia-sia Mami sekolahkan kamu tinggi-tinggi. Bu Rahmi lantas berdiri,
menenteng tas itu dan memamerkannya ke kiri dan kanan. Lihat Jeng, anak saya ini memang luar biasa. Rezekinya lancar, suaminya direktur, dan yang paling penting, dia tidak pelit sama orang tuanya. Tidak seperti, sudahlah. Kalimatnya menggantung. Tapi matanya sempat melirik tajam ke arahku yang berdiri di sudut. Lirikan itu penuh cemooh, seolah berkata, lihat bedanya, kau hanyalah butiran debu. Hatiku mencelos, rasa panas menjalar dari leher hingga ke telinga. Aku meraba tasku sendiri. Di dalamnya, ada sebuah kotak kecil. Ukurannya tidak seberapa. Mungkin hanya seukuran kotak kue lapis legit, ukuran sedang. Dan bungkusnya, ya Tuhan, bungkusnya, aku membungkusnya sendiri semalam, menggunakan kertas kado bermotif batik coklat sederhana yang kubeli di toko alat tulis dekat rumah. Diikat dengan pita satin kecil berwarna krem. Sangat sederhana, sangat kampungan, jika disandingkan dengan kotak oranye mentereng milik Ratna. Tanganku gemetar. Keraguan menghantamku seperti ombak besar. Apakah aku harus memberikannya sekarang? Rasanya aku ingin lari saja ke dapur, menyembunyikan kado ini di tumpukan sampah, lalu pulang dan menangis di bawah bantal. Perbandingan ini terlalu menyakitkan. Ratna memberikan kemewahan yang kasat mata. Sementara aku memberikan sesuatu yang nilainya tak terlihat dari luar. Di dalam kotak lusuh itu, tersimpan hasil jerih payahku selama 2 tahun. Bukan tas, bukan baju, tapi sebuah kunci dan sertifikat kepemilikan sebuah ruko 3 lantai di kawasan strategis yang kubeli tunai atas nama Bu Rahmi, lengkap dengan buku tabungan berisi modal usaha. Nilainya jauh melampaui tas Birkin itu. Aku ingin Bu Rahmi punya aset, punya masa depan, jika sewaktu-waktu dia butuh pegangan, bukan sekadar barang yang akan usang dimakan zaman. Aku ingin menunjukkan baktiku dengan cara yang substansial, meski tanpa kemasan yang glamor. Tapi saat ini, di ruangan yang silau ini, niat tulusku terasa kerdil. Ayo, mana kado yang lain? Masa cuma Ratna yang sayang Mami? Suara Bu Rahmi kembali terdengar, memecah lamunanku. Matanya menyapu ruangan, mencari-cari mangsa untuk dibanding-bandingkan. Dan tatapannya berhenti tepat di wajahku. Dewi, panggilnya, lantang. Seketika, ratusan pasang mata menoleh ke arahku. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rusukku dengan ritme yang menyakitkan. Aku tidak bisa mundur lagi. Iya Bu, jawabku lirih. Sini kamu, katanya, menantu yang baik. Mana ucapan selamatmu? Tentunya, ada seringai mengejek di sudut bibir Ratna yang berdiri di sampingnya. Seolah dia sudah siap menonton pertunjukan komedi. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan kaki yang terasa seperti jeli. Perlahan, aku melangkah keluar dari bayang-bayang pilar. Suara langkah kakiku yang mengenakan sepatu, flat, murah nyaris tak terdengar di atas marmer, tenggelam oleh bisik-bisik para tamu. Itu menantu yang suaminya cuma staf biasa itu ya? Iya, kasihan ya Bu Rahmi, punya menantu nggak selevel. Lihat bajunya, kayak mau ke pasar. Bisikan-bisikan itu tajam, mengiris telinga, tapi aku memaksakan senyum sopan di wajahku. Aku merogoh tasku, mengeluarkan kotak berbungkus kertas batik itu. Saat kotak itu keluar, aku bisa merasakan atmosfer ruangan berubah menjadi canggung. Bungkusan itu terlihat begitu menyedihkan di bawah cahaya chandelier. Kertasnya agak lecek di bagian ujung, karena tertekan di dalam tasku tadi. Pitanya pun terlihat layu, tidak kaku dan megah, seperti pita pada kado Ratna. Aku melangkah mendekati meja tempat Bu Rahmi duduk kembali. Di atas meja itu, tas Hermes milik Ratna diletakkan di tengah-tengah, dikelilingi oleh kado-kado lain yang juga berbungkus kertas mengkilap atau paperback bermerek. Tiba di hadapan Bu Rahmi, aku menunduk hormat. Tanganku yang memegang kotak itu terulur, sedikit gemetar. Selamat ulang tahun Ibu, ucapku dengan suara yang kucoba terdengar tegar, meski tenggorokanku tercekat. Semoga Ibu panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan ini. Ini ada sedikit tanda mata dari Dewi dan Mas Bayu. Aku menyebut nama suamiku, berharap itu bisa sedikit melunakkan hati ibunya. Bu Rahmi tidak langsung mengambilnya. Ia membiarkan tanganku menggantung di udara selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Ia menatap kotak itu dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara jijik, heran, dan kecewa. Ratna terkikik di sebelahnya, menutup mulut dengan tangan yang lentik. Aduh, Dewi, bungkusnya antik banget. Kamu bungkus pakai kertas sisa gorengan ya? Kok kusut begitu? Gelak tawa tertahan terdengar dari beberapa tamu. Wajahku memanas hebat. Bukan Mbak, ini kertas kado biasa, jawabku pelan. Masih mempertahankan posisi tangan. Akhirnya, dengan gerakan malas, Bu Rahmi menjulurkan 2 jarinya, hanya 2 jari. Seolah takut tertular penyakit untuk
menjepit ujung kotak yang kusodorkan. Ia mengangkatnya sedikit, menimbangnya dengan remeh, lalu meletakkannya kembali ke meja dengan bunyi buk yang tumpul. Kontrasnya begitu menyakitkan. Di sebelah kanan, tas seharga ratusan juta yang berkilau. Di sebelah kiri, kotak kecilku yang kusam dan tak menarik. Benda itu terlihat seperti sampah yang salah diletakkan di meja pameran perhiasan. Ini apa isinya? Tanya Bu Rahmi tanpa menatapku. Matanya masih sibuk mengagumi tas pemberian Ratna. Ringan sekali. Jangan bilang kamu kasih kerupuk atau kue kering buatanmu itu. Ini pesta mewah, Dewi. Jangan bikin malu Mami dengan barang-barang murahan. Bukan kue, Bu. Sangkalku cepat. Namun suaraku tenggelam oleh dengusan napasnya. Ibu buka saja nanti. Nanti? Kenapa harus nanti? Potong Ratna tajam. Buka sekarang dong, Mi. Biar kita semua lihat. Seberapa besar sih penghargaan seorang menantu yang selama ini numpang makan di rumah Mami? Bu Rahmi menatapku tajam. Matanya menyipit penuh selidik. Aku bisa melihat kemarahan mulai bergejolak di sana. Kemarahan karena merasa dikotori oleh hadiah yang menurutnya tidak sepadan dengan kemegahan pestanya. Aku berdiri mematung, meremas jemariku sendiri. Aku ingin berteriak bahwa isi kotak itu bisa mengubah hidupnya. Bahwa di balik kertas kado murah itu tersimpan masa depan yang cerah. Tapi lidahku keluh. Aku tahu, di mata mereka, kemasan adalah segalanya. Dan malam ini, aku telah gagal total dalam hal kemasan. Suasana hening yang mencekam menyelimuti kami. Bu Rahmi meraih kembali kotak itu. Kali ini dengan cengkeraman yang lebih kasar. Kuku-kukunya yang bercat merah darah menekan kertas pembungkus yang rapuh itu. Baiklah, desis Bu Rahmi, suaranya rendah, namun penuh ancaman. Mari kita lihat, seberapa murah harga diriku di matamu, Dewi? Suasana di ruang tengah yang megah itu mendadak berubah drastis. Jika beberapa detik lalu udara dipenuhi dengan decak kagum, dan tepuk tangan meriah untuk Ratna dan tas kulit impornya. Kini kesunyian yang mencekik perlahan merayap naik, menyelimuti setiap sudut ruangan. Musik jazz ringan yang diputar dari piringan hitam di sudut ruangan, seolah menjadi satu-satunya suara yang berani memecah keheningan. Mengiringi langkah kaki saya yang terasa begitu berat, saya meremas bungkusan di tangan saya. Merasakannya sedikit penyok di bagian ujung, karena cengkeraman gugup jari-jari saya yang berkeringat dingin. Kertas kado yang saya gunakan memang bukan kertas kado metalik atau bertekstur bludru seperti milik Ratna. Itu hanya kertas kado, bermotif batik sederhana, yang saya beli di warung dekat pasar. Dibungkus dengan selotip bening yang ujungnya sedikit terlipat, tidak rapi, karena tangan saya gemetar saat membungkusnya tadi pagi. Di hadapan saya, Bu Rahmi duduk bak seorang ratu, di singgasana sofa kulit berwarna kremnya. Senyum lebar yang tadi ia pamerkan pada Ratna perlahan luntur, digantikan oleh garis lurus di bibirnya, yang dipulas lipstik merah menyala. Matanya, yang tajam dan selalu berhasil membuat nyali saya ciut, kini menyipit. Tatapannya bukan tatapan penasaran, melainkan tatapan seorang kurator seni, yang baru saja menemukan noda lumpur di atas lukisan mahalnya. Ibu, suara saya keluar, namun terdengar parau dan kecil. Seolah tenggorokan saya tercekik oleh aroma parfum mahal yang menyesakkan ruangan ini. Saya berdeham pelan, mencoba mengumpulkan sisa keberanian yang terserak. Selamat ulang tahun yang ke-60, Bu. Semoga Ibu sehat selalu dan panjang umur. Ini ada sedikit tanda mata dari saya dan Mas Bayu. Saya menyodorkan kotak itu. Kotak bekas sepatu yang saya manfaatkan kembali karena ukurannya pas. Kini terbungkus kertas batik coklat yang terlihat kusam di bawah sorot lampu kristal gantung yang menyilaukan. Bu Rahmi tidak langsung menyambut uluran tangan saya. Ia membiarkan tangan saya menggantung di udara selama beberapa detik, yang terasa seperti berjam-jam. Para tamu teman-teman sosialita ibu, kerabat jauh yang kaya raya, bahkan Ratna yang berdiri di samping sofa, dengan senyum miring semua mata, tertuju pada bungkusan lusuh di tangan saya. Saya bisa merasakan tatapan mereka menusuk-nusuk kulit, seolah menelanjangi kemiskinan saya, di tengah pesta yang bergelimang kemewahan ini. Akhirnya, dengan gerakan lambat yang disengaja, Bu Rahmi menjulurkan dua jarinya hanya ibu jari, dan telunjuk seolah ia takut tertular penyakit jika menyentuh bungkusan itu dengan telapak tangan penuh. Ia menjepit ujung kado saya, mengangkatnya sedikit, lalu memutar-mutarnya di udara, dengan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Apa ini, Dewi? Tanyanya. Nadanya tenang, namun dinginnya menusuk tulang. Kado, Bu, jawab saya, menunduk menatap ujung sepatu flat shoes saya, yang sudah mulai mengelupas kulitnya. Maaf bungkusan luarnya sederhana, tapi isinya sederhana, potong Bu Rahmi,
dengan tawa pendek yang menyakitkan. Ini bukan sederhana, Dewi. Ini menghina. Darah saya berdesir hebat, naik ke wajah hingga telinga saya terasa panas. Bu Rahmi menegakkan punggungnya, menatap saya dengan sorot mata yang menyala-nyala. Kamu lihat sekelilingmu? Kamu lihat apa yang dibawa Ratna? Kamu lihat apa yang dibawa Tante Siska? Mereka membawa penghargaan. Mereka membawa rasa hormat yang dibungkus dengan kepantasan. Ia menggoncang bungkusan itu kasar. Bunyi beletuk pelan terdengar dari dalam kotak. Suara benda yang beradu dengan kardus. Lalu kamu datang ke sini, di pesta ulang tahunku yang ke-60, membawa bungkusan seperti sampah sisa pasar ini? Apa kau pikir aku ini pemulung? Suaranya mulai meninggi, memecah kesopanan basa-basi pesta. Demi Allah, tidak, Bu. Saya mencoba membela diri, air mata mulai menggenang di pelupuk mata, mengaburkan pandangan saya pada wajah bengis mertua saya itu. Saya tidak bermaksud begitu. Saya menabung lama untuk... Halah, alasan orang miskin selalu sama, bentak Bu Rahmi. Wajahnya merah padam sekarang. Barang murahan, jijik. Apa kau tidak menghargaiku? Kau pikir karena kau menantu, kau bisa memberiku sembarang barang bekas? Kau pikir aku sudi menyentuh barang yang bungkusnya saja sudah membuatku ingin muntah? Jantung saya serasa berhenti berdetak saat melihat tangan Bu Rahmi mengayun. Tanpa ragu, tanpa memikirkan perasaan saya barang sedetik pun, ia melempar kado itu. Bungkusan itu melayang di udara, berputar pelan, sebelum akhirnya mendarat dengan bunyi gubrak yang menyedihkan di lantai marmer, tepat di samping tempat sampah stainless steel di pojok ruangan. Kertas kadonya sedikit robek karena benturan keras itu, memperlihatkan sudut kardus bekas yang coklat. Ruangan itu hening total. Tidak ada lagi musik, tidak ada denting gelas. Semua orang menahan napas. Ratna menutup mulutnya, pura-pura kaget, meski matanya memancarkan kepuasan. Mas Bayu, suami saya, hanya dia mematung di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi, tak berani melangkah maju untuk membela istrinya di hadapan ibunya yang sedang murka. Bu Rahmi mengibaskan tangannya ke udara, lalu mengelap jari-jarinya ke tisu basah yang diambilkan oleh pelayan. Seolah-olah ia baru saja menyentuh kotoran hewan. Singkirkan itu, perintah Bu Rahmi pada salah satu pelayan dengan nada ketus, menunjuk kado saya yang tergeletak mengenaskan di dekat tempat sampah. Jangan sampai tamu-tamu lain melihat ada sampah di ruang tamu saya. Bikin sakit mata. Runtuh sudah pertahanan saya. Rasa malu itu bukan lagi sekadar perasaan, tapi menjadi wujud fisik yang menghantam dada saya hingga sesak. Di depan puluhan pasang mata, harga diri saya dilemparkan begitu saja ke lantai, disamakan dengan limbah. Padahal, di dalam kotak itu, tersimpan sesuatu yang saya persiapkan dengan darah dan air mata. Sebuah upaya tulus untuk sekali saja dianggap ada, untuk sekali saja dianggap layak menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi Bu Rahmi tidak peduli isinya. Ia tidak akan pernah peduli. Baginya, kemasan adalah segalanya, dan saya hanyalah kemasan buruk rupa yang merusak pemandangan indah hidupnya. Saya hanya bisa menunduk, menggigit bibir bawah saya kuat, hingga terasa amis darah. Menahan isak tangis yang mendesak, ingin meledak. Tangan saya mengepal di sisi tubuh. Kuku-kuku menancap ke telapak tangan. Saya ingin lari, ingin menjerit, bahwa dia salah, bahwa dia telah membuang rezeki yang tak ia duga. Namun kaki saya terpaku di lantai, lumpuh oleh rasa hina yang begitu sempurna. Maafkan saya, Bu, bisik saya lirih, suara yang nyaris tak terdengar. Sebelum akhirnya saya membalikan badan, berjalan mundur perlahan, menuju bayang-bayang di sudut ruangan. Membiarkan pesta itu kembali berlanjut sia-sialah hati seorang manusia, tidak baru saja dihancurkan di tengga-tengga mereka. Sinar matahari pagi yang pucat, menembus celah-celah gorden tebal ruang tengah, menciptakan garis-garis debu yang menari di udara. Jam dinding berdetak lambat, seolah mengejekku yang tidak bisa memejamkan mata barang sedetik pun sepanjang malam. Mataku terasa bengkak dan panas. Sisa air mata yang terkuras habis semalam suntuk, masih menyisakan perih di sudut kelopak. Aku melangkah keluar kamar dengan langkah gontai, menyeret kaki yang terasa seberat timah. Rumah besar ini sunyi, namun kesunyiannya terasa mencekam, bukan menenangkan. Sisa-sisa pesta semalam masih berserakan di ruang tamu, bagaikan bangkai kenangan yang membusuk. Balon-balon yang mulai mengempis jelas-jelas kristal, dengan sisa sirup yang lengket dan dikerubuti semut. Serta remah-remah kue tart mahal yang terinjak-injak di atas karpet Persia. Aroma ruangan ini adalah campuran yang membuat perutku mual, bau alkohol samar, parfum menyengat yang mulai apek, dan asap rokok yang menempel di sofa bludru. Aku berniat mengambil segelas air putih di dapur untuk meredakan kerongkongan yang kering. Tapi langkahku terhenti di ambang pintu penghubung
antara ruang tamu dan ruang keluarga. Di sana, di tengah kekacauan sisa pesta, aku melihat Mbok Nah, wanita paruh baya yang setia itu, sudah bangun lebih dulu. Membungkuk-bungkuk dengan sapu di tangan, mencoba membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh orang-orang kaya yang tidak peduli pada kebersihan. Ya Allah, Gusti, sayang banget, kue masih banyak begini, dibuang-buang, gumam Mbok Nah pelan. Suaranya serak, khas orang bangun tidur. Ia memungut piring kertas berisi potongan kue yang hampir utuh, lalu memasukkannya ke dalam kantong sampah besar, berwarna hitam. Aku hendak menyapanya, namun suaraku tercekat, mataku terpaku pada satu objek yang tergeletak mengenaskan di dekat kaki meja hias. Tak jauh dari tempat sampah, di mana Mbok Nah berdiri. Bungkusan itu. Bungkusan kantong kresek hitam yang semalam kuberikan pada ibu mertua. Bungkusan yang dilemparnya dengan penuh kejijikan hingga mendarat di lantai dingin. Disaksikan puluhan pasang mata yang menatapku iba, sekaligus merendahkan. Bungkusan itu masih di sana, terabaikan, tampak kusam dan menyedihkan di antara kado-kado lain yang berbungkus kertas emas dan pita satin yang sudah dipindahkan ke meja samping. Jantungku berdegup kencang, rasa malu itu kembali merayap naik ke wajahku. Rasanya aku ingin lari, menyambar bungkusan itu, dan membuangnya sendiri ke tempat pembakaran sampah sebelum ada orang lain yang melihatnya lagi. Loh, Neng Dewi, suara Mbok Nah mengejutkanku. Aku tersentak. Bahuku menegang. Mbok Nah menatapku dengan sorot mata yang teduh, namun penuh keprihatinan. Ia pasti tahu apa yang terjadi semalam. Ia pasti mendengar bentakan Bu Rahmi yang menggelegar. Pagi Mbok, jawabku lirih. Berusaha tersenyum, meski bibirku terasa kaku. Maaf, saya belum bantu-bantu. Kepala saya pusing sekali. Duh, Neng Dewi istirahat saja. Biar Mbok yang beresin ini semua. Neng matanya bengkak begitu. Pasti kurang tidur, ujar Mbok Nah sambil meletakkan sapunya dan berjalan mendekatiku. Tangan kasarnya yang hangat menyentuh lenganku lembut. Sing sabar ya, Neng, orang sabar disayang Gusti Allah. Aku mengangguk pelan, menahan desakan air mata yang kembali ingin tumpah. Iya Mbok, terima kasih. Mbok Nah kembali ke pekerjaannya. Aku masih berdiri mematung, tak beranjak. Mataku kembali tertuju pada bungkusan kresek itu. Mbok Nah mengikuti arah pandanganku. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Dengan gerakan pelan, ia membungkuk dan memungut bungkusan itu. Ini kado dari Neng Dewi semalam ya? Tanyanya hati-hati, seolah takut menyinggung perasaanku. Aku memalingkan wajah. Buang saja Mbok, ibu kan tidak mau menerimanya. Katanya sampah, ya tempatnya di sampah. Suaraku bergetar saat mengucapkan kalimat itu. Ada rasa sakit yang menghujam dada, mengingat betapa kerasnya aku berusaha mengumpulkan isi di dalam bungkusan itu. Berbulan-bulan, aku menyisihkan uang belanja, mengambil pesanan jahitan di malam hari, hingga jari-jariku kapalan. Bahkan menjual sedikit perhiasan peninggalan almarhum ibuku, demi memberikan sesuatu yang berharga untuk mertuaku. Tapi baginya, kemasan adalah segalanya. Mbok Nah menimbang-nimbang bungkusan itu di tangannya. Ia tidak langsung membuangnya ke kantong sampah besar yang menganga di sebelahnya. Jangan atuh Neng, Pak Mali buang rezeki, ucap Mbok Nah lembut tapi tegas. Mbok lihat semalam ibu ngebantingnya keras banget. Mbok cuma penasaran, emangnya isinya apa sih? Sampai ibu marah begitu? Padahal kan niat Neng Dewi baik. Rasa penasaran Mbok Nah tak terbendung. Sebelum aku sempat melarang, jemarinya yang keriput sudah membuka ikatan simpul mati pada kantong kresek hitam itu. Bunyi kresek-kresek. Plastik yang dibuka terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu, membuat jantungku berpacu lebih cepat. Mbok Nah merogoh ke dalam. Ia menarik keluar sebuah daster batik. Daster itu memang sederhana, jenis daster rumahan yang biasa dibeli di pasar tradisional. Kainnya dingin, motifnya bangga-bangga kecil berwarna coklat klasik. Lah, daster bagus begini kok, gumam Mbok Nah sambil mengibaskan daster itu agar tidak kusut. Bahannya adem ini Neng. Ibu mah emang kebiasaan pakai sutra, jadi nggak tahu nikmatnya pakai daster katun begini kalau lagi sumuk. Aku hanya diam, mengamati Mbok Nah. Dia belum menemukan intinya. Dia belum melihat apa yang sebenarnya kusembunyikan di balik kesederhanaan daster itu. Mbok Nah hendak melipat kembali daster itu untuk menyimpannya atau mungkin memintanya untuk dirinya sendiri ketika tangannya meraba sesuatu yang ganjil di bagian lipatan dalam daster. Dahinya berkerut. Loh, kok tebal? Ada ganjalan apa ini? Tangannya meraba bagian dada daster yang terlipat. Ada sesuatu yang keras dan persegi terselip di sana. Dengan rasa ingin tahu yang memuncak, Mbok Nah menyelipkan tangannya lebih dalam ke lipatan kain
dan menarik sebuah amplop coklat besar. Amplop itu tebal, sangat tebal, hingga segel perekatnya sedikit terbuka karena tak kuat menahan isinya. Napas Mbok Nah tercekat. Matanya membelalak lebar menatap amplop di tangannya. Ia menatapku, lalu menatap amplop itu lagi dengan bingung. "Neng, ini..." "Buka saja, Mbok," kataku pelan. Suaraku terdengar hampa, namun ada sedikit kepuasan getir di sana. "Biar Mbok tahu kalau menantu miskin ini tidak sejahat yang ibu pikirkan." Dengan tangan gemetar, Mbok Nah membuka flap amplop itu lebar-lebar. Ia mengintip ke dalamnya, dan detik berikutnya, ia terlonjak kaget, hingga hampir menjatuhkan amplop tersebut. Mulutnya menganga, tak mampu berkata-kata. Ia mengeluarkan isi amplop itu perlahan. Tampukan wong, bukan uang receh, bukan ribuan, tapi gepokan uang merah 100 ribuan dan biru 50 ribuan, yang terikat rapi dengan karet gelang. Jumlahnya banyak, sangat banyak untuk ukuran hadiah yang dibungkus kantong kresek. "Masya Allah, Gusti Nu Agung!" Suara Mbok Nah bergetar hebat. Wajahnya pucat pasi saking kagetnya. Ini uang asli, Neng. Banyak sekali." Ia menghitung tumpukan itu dengan mata kasarnya. "Ada 5 ikot 50 juta rupiah. Uang yang kukumpulkan dengan darah dan air mata selama 2 tahun terakhir. Niat hati untuk modal ibu membuka butik kecil yang selalu ia impikan. Namun tak pernah kesampaian karena gengsinya yang terlalu tinggi untuk memulai dari nol. Aku ingin memberikannya kejutan. Aku ingin membuktikan bahwa meski aku tidak punya koneksi pejabat seperti Mbok Ratna, aku punya kerja keras dan ketulusan." 50 juta, Mbok, jawabku datar. "Tadinya untuk modal usaha ibu. Tapi sepertinya ibu lebih suka bungkus kado yang berkilau daripada isinya." Mbok Nah lemas. Ia terduduk di lantai karpet yang kotor, memegang gepokan uang itu dengan tangan yang masih gemetar. Matanya berkokok-kokok menatapku. Ia tahu betul bagaimana posisiku di rumah ini. Ia tahu aku sering makan sisa lauk agar ibu bisa makan daging. Ia tahu aku tidak pernah beli baju baru, dan melihat jumlah uang sebanyak ini keluar dari bungkusan yang semalam ditendang dan disebut sampah menjijikan, membuat hati tua Mbok Nah terguncang. "Ya Allah, Neng Dewi!" Mbok Nah terisak pelan. "Ibu, tega banget. Ibu nggak tahu di dalam sampah yang dia buang ada emas. Ibu nggak tahu." Suasana hening kembali menyelimuti kami. Namun kini keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi hening yang menyedihkan, tapi hening yang penuh dengan kebenaran yang baru saja terungkap. Daster murah itu tergeletak di pangkuan Mbok Nah. Sementara tumpukan uang itu seolah memancarkan aura ironi yang menyakitkan. Aku menatap tumpukan uang itu dengan tatapan kosong. Uang itu sudah tidak ada artinya lagi bagiku. Rasa sakit hatiku tidak bisa dibayar dengan nominal berapapun, tapi melihat reaksi Mbok Nah, melihat bagaimana ia memandangku dengan campuran rasa hormat dan kasihan yang mendalam. Aku tahu satu hal, rahasia ini tidak akan bisa disimpan lagi. "Mbok," panggilku. Mbok Nah menoleh cepat, menghapus air matanya dengan ujung lengan baju. "Iya, Neng, simpan dulu uangnya di meja, biar nanti Mbok Nah sendiri yang kasih tahu ibu kalau ibu sudah bangun," kataku sambil berbalik badan. Tak sanggup melihat bukti kebodohan mertuaku lebih lama lagi. "Bilang sama ibu, itu sampah dari menantunya yang tidak tahu diri." Tanpa menunggu jawaban Mbok Nah, aku melangkah kembali menuju kamarku. Aku tidak perlu melihat reaksi ibu nanti. Cukup Mbok Nah yang menjadi saksi bagaimana sebuah penilaian dangkal bisa menghancurkan segalanya. Di belakangku, aku mendengar Mbok Nah masih merapalkan istighfar berulang kali. Tangannya gemetar, menyusun kembali uang-uang itu. Uang yang semalam hampir berakhir di tempat pembuangan akhir, bersanding dengan tulang ayam dan kulit buah busuk. Suara piring beradu dengan air keran yang mengucur deras menjadi satu-satunya irama yang mengisi kekosongan pagi itu. Tanganku bergerak mekanis, menggosok sisa noda lemak pada piring keramik mahal milik ibu mertua. Namun pikiranku melayang jauh, tersangkut pada kejadian memilukan semalam. Luka itu tidak berdarah, tapi perihnya merajam hingga ke ulu hati. Bayangan kado sederhanaku yang melayang di udara, lalu mendarat tragis di dekat tempat sampah, masih terputar jelas, seperti kaset rusak di kepalaku. Aku baru saja hendak meletakkan piring terakhir ke rak pengering, ketika sebuah jeritan melengking membelah keheningan rumah besar ini. "Ya Allah, Gusti Agung!" Itu suara Bu Rahmi. Namun, nadanya bukan nada amarah yang biasa ia lontarkan padaku setiap pagi. Itu adalah pekikan histeris, campuran antara ketidakpercayaan,
keterkejutan, dan sesuatu yang terdengar seperti kegilaan mendadak. Jantungku berdegup kencang. Naluri menantuku, yang sudah terlatih untuk selalu siaga melayani, memaksaku mematikan keran air dan bergegas menuju ruang tengah. Meski kakiku terasa berat, seperti dibebani timah. Apakah ibu jatuh? Apakah penyakit darah tingginya kambuh? Langkahku terhenti tepat di ambang pintu ruang keluarga yang luas. Pemandangan di hadapanku membuat napasku tercekat. Bukan karena takut, melainkan karena rasa ironi yang begitu pekat. Di sana, di atas meja marmer Italia yang dingin, terhampar pemandangan yang surrealis. Daster batik katun murahan, yang semalam kubungkus dengan kertas coklat sederhana, kini tergeletak tak berdaya. Namun, daster itu tidak sendirian. Di sekelilingnya, berserakan gepokan uang pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah, merah dan biru, yang kontras menyolok mata. Jumlahnya banyak. Senggat, Bu Rahmi berdiri gemetar di depan meja itu. Kedua tangannya menutupi mulut yang menganga lebar. Wajahnya pucat pasi. Matanya melotot nyaris keluar. Menatap tumpukan uang itu seolah melihat hantu. Di sampingnya, Mbok Nah berdiri dengan tubuh merapat ke dinding. Wajahnya menyiratkan ketakutan sekaligus kelegaan karena telah menyerahkan benda itu. Ini semua, suara Bu Rahmi terdengar parau terputas-putas oleh napasnya yang memburu. Tangannya yang gemetar meraih segepok uang, meremasnya untuk memastikan itu nyata. Lalu beralih menyentuh daster lusuh itu dengan ujung jarinya. Mbok, kamu bilang ini ada di dalam bungkusan Dewi? Inggih, Bu, jawab Mbok Nah terbata-bata. Menunduk takut. Saya nemu di dekat tong sampah tadi pagi. Pas saya buka, niatnya mau buat lap, lako di dalam lipetannya ada amplop tebel banget. Isinya, neku Bu, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Bu Rahmi perlahan memutar tubuhnya. Saat matanya menangkap sosokku yang berdiri mematung di ambang pintu, ekspresinya berubah drastis dalam hitungan detik. Keangkuhan yang semalam ia pamerkan saat melempar kadoku, kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh tatapan nanar yang penuh dengan rasa bersalah atau mungkin ketamakan yang berbalut penyesalan. Dewi, panggilnya. Suaranya bergetar hebat, kakinya melangkah cepat, nyaris tersandung karpet tebal saat ia memburu ke arahku. Aku tidak bergerak, kakiku terpaku di lantai, namun hatiku terasa dingin, seolah ada lapisan es yang membungkus seluruh perasaanku pagi ini. Bu Rahmi tiba di hadapanku dan langsung menyambar kedua tanganku. Telapak tangannya terasa dingin dan berkeringat. Ia meremas jemariku erat sekali. Seakan takut aku akan lari. Air mata mulai mengalir deras di pipinya, yang masih menyisakan bedak sisa semalam. Dewi, nak, ya Allah, Dewi, isaknya pecah, meraung di ruang tamu yang megah itu. Kenapa kamu gak bilang? Kenapa kamu diam saja, nak? Ibu gak tahu. Demi Tuhan, ibu gak tahu kalau di dalam daster butut itu ada rezeki sebesar ini. Aku menatapnya datar. Kalimatnya barusan justru semakin memperjelas segalanya. Daster butut. Bahkan dalam penyesalannya, ia masih menilai pemberianku sebagai barang rongsokan, dan hanya menghargai uang yang tersembunyi di baliknya. Itu tabungan saya selama 5 tahun, Bu. Jawabku pelan. Suaraku tenang, terlampau tenang, hingga terdengar asing di telingaku sendiri. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil jualan catering online yang dayam-dayum saya jalankan. 50 juta rupiah. Niatnya untuk biaya ibu naik haji plus tahun depan, atau untuk pegangan kalau ibu sakit. Mendengar nominal dan tujuanku, tangis Bu Rahmi semakin menjadi-jadi. Ia memelukku, menenggelamkan wajahnya di bahuku yang kaku. Bau parfum mahalnya menusuk hidungku, bercampur dengan bau anyir kepalsuan yang kini terasa begitu menyengat. Maafkan ibu, Dewi, maafkan ibu. Raungnya histeris, tubuhnya berguncang hebat. Ibu hilaf, nak. Ibu pikir kamu cuma mau menghina ibu dengan kasih baju murahan di depan teman-teman sosialita ibu. Ibu malu. Ibu kalap, tapi ternyata hati kamu mulia sekali, nak. Kamu menantu berbakti. Ratna saja cuma kasih tas, itu pun pakai kartu kredit suaminya. Tapi kamu kerja keras buat ibu. Ia melepaskan pelukan, menangkup wajahku dengan kedua tangannya, memaksaku menatap matanya yang basah dan merah. Kita ambil lagi uangnya ya, nak? Ibu simpan. Ibu akan pakai daster ini. Ibu janji akan pakai daster ini setiap hari di rumah. Jangan marah sama ibu ya, sayang. Aku menatap wanita di hadapanku ini. Wanita yang selama 3 tahun pernikahan menganggapku parasit. Wanita yang semalam mempermalukanku di hadapan puluhan pasang mata, menyebutku menantu gembel, dan melempar ketulusanku ke tempat sampah. Kini, ia merengek seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan,
memohon kasih sayang yang sebenarnya sudah ia bunuh semalam. Perlahan, aku mengangkat tanganku, melepaskan tangkupannya dari wajahku. Gerakanku halus namun tegas, menciptakan jarak fisik di antara kami. Ibu boleh ambil uangnya? Kataku datar, menatap lurus ke manik matanya yang kini dipenuhi kebingungan. Ambillah, itu memang hak ibu. Saya memberikannya ikhlas untuk ibu. Senyum lega merekah di bibir Bu Rahmi, di sela-sela isak tangisnya. Alhamdulillah, terima kasih Dewi. Ibu tahu kamu anak baik. Nanti siang kita makan enak ya? Ibu traktir kamu ke restoran. Tapi Bu, potongku cepat. Senyum di wajahnya seketika luntur melihat tatapan mataku yang tak menyiratkan kehangatan sedikitpun. Uang itu bisa ibu pungut kembali dari tempat sampah. Daster itu bisa ibu cuci dan ibu pakai. Aku menarik napas panjang, merasakan dingin yang merambat di dadaku, semakin mengeras. Tapi rasa hormat dan hati saya yang ibu lempar semalam, itu sudah pecah Bu. Dan tidak ada nominal uang, sebanyak apapun itu, yang bisa merekatkannya kembali. Hening. Ruangan itu mendadak senyap, seolah waktu berhenti berputar. Hanya suara napas Mbok Nah yang tertahan di pojok ruangan yang terdengar. Wajah Bu Rahmi berubah pias. Mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja ditampar keras, namun tanpa sentuhan fisik. Aku mundur selangkah. Permisi Bu, saya mau membereskan barang-barang saya di kamar. Saya rasa sudah waktunya saya dan suami saya hidup mandiri, jauh dari standar kemewahan yang ibu agungkan. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik badan. Dewi, tunggu Dewi, jangan begini sama ibu, teriaknya. Suaranya kembali meninggi, penuh kepanikan. Langkah kakinya terdengar mengejar, namun tersandung oleh kakinya sendiri, hingga ia jatuh terduduk di lantai, tepat di samping tumpukan uang yang berserakan. Aku tidak menoleh. Di belakangku, suara raungan penyesalan Bu Rahmi menggema, memantul di dinding-dinding rumah mewah yang terasa kosong itu. Ia menangis merongrong, merutuki kebodohannya, memanggil namaku berulang kali. Mungkin ia menangisi uang itu, atau mungkin rasa malunya, atau mungkin ia benar-benar menyadari bahwa ia telah kehilangan satu Satania, orang yang tulus padanya. Namun bagiku, suara tangisan itu terdengar jauh, sayup-sayup, seolah berasal dari dunia lain. Aku berjalan menaiki tangga, dengan langkah ringan, yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di balik kemasan daster murahan itu, terungkap rezeki yang besar. Namun di balik sikap diamku hari ini, terungkap sebuah batasan, yang tak akan pernah bisa ia tembus lagi. Harta bisa dicari, tapi hati yang tulus, sekali dibuang, tak akan pernah kembali utuh. Dan pagi ini, di tengah histeria penyesalan ibu mertuaku, hatiku telah membeku sempurna, menjadi benteng yang kokoh, untuk melindungi harga diriku sendiri.